Pengembangan teori organisasi. Teori organisasi merupakan studi tentang bagaimana banyak organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Tiga evaluasi teori organisasi. Pertama, teori organisasi klasik. Teori klasik berpangkat tolak pada struktur, hubungan, fungsi, formal, kegiatan orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Di dalam teori organisasi klasik ada tiga macam, yaitu ada teori birokrasi, teori manajemen administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Yang kedua, teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik berkembang dengan pembenahan teori organisasi klasik berdasar percobaan. Hawthornian memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka di mana segmen teknis dan manusiawi saling berkaitan dengan alat dan sikap karyawan merupakan faktor yang penting bagi peningkatan produktivitas. Yang ketiga, teori organisasi modern. Teori organisasi modern merupakan teori yang mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel dan memahami adanya proses dinamis. Dasar-dasar perilaku individu. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan lingkungannya. Dan perilaku setiap individu itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dilihat dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan, perilaku berbeda satu sama lain. Jadi, perilaku setiap individu itu pasti berbeda-beda, sehingga dalam satu organisasi pasti akan dipengaruhi oleh setiap individu yang ada di dalamnya. Jadi, dalam satu organisasi itu harus memiliki satu visi dan misi yang sama agar organisasi itu efektif. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain. Dan organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Perilaku individu umumnya didorong oleh serangkaian kebutuhan, sebagaimana teori kebutuhan dari Abraham Maslow yang menjelaskan 5 tingkatan menjadi kebutuhan manusia. Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi, maka akan beranjak untuk memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya, atau berganti kebutuhan yang lain. Dasar-dasar perilaku individu. Dalam ilmu manajemen, seorang manajer harus mengetahui perilaku individu, di mana setiap individu ini tentu saja memiliki karakteristik individu yang menentukan terhadap perilaku individu, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah motivasi individu. Karakteristik individu dalam organisasi antara lain karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, proses belajar, persepsi, sikap, dan kepuasan kerja. Untuk perilaku individu dalam organisasi antara lain ada produktivitas kerja, kepuasan kerja, tingkat absensi, dan tingkat turnover. Penjelasan dari karakteristik individu dalam organisasi. Yang pertama, karakteristik biografis. Karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, dan status kawin yang objektif dan mudah diperoleh dari rekaman pribadi. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, kepribadian. Cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian terbentuk dari faktor keturunan, juga lingkungan atau budaya, norma keluarga, dan pengaruh lainnya, dan juga situasi. Yang keempat, proses belajar. Bagaimana kita dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku dan pahami bagaimana orang belajar. Yang kelima, persepsi. Suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indah mereka agar memberikan makna bagi lingkungannya. Yang keenam, sikap. Pernyataan atau pertimbangan evaluatif atau menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, dan peristiwa. Yang ketujuh, kepuasan kerja. Suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya, atau perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaannya. Kepuasan bekerja juga mempengaruhi sikapnya. Contoh kasus perilaku individu. Seorang mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan psikologi pendidikan di ruangan kelas yang terasa panas. Secara spontan, mahasiswa tersebut mengipas-ngipaskan buku untuk meredam kegerannya. Mengipas-ngipaskan buku untuk meredam kegerannya itu merupakan salah satu perilaku individu dari mahasiswa tersebut. Sikap dan kepuasan kerja. Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, ataupun peristiwa.
Komponen-komponen pembentuk sikap. Yang pertama ada kognitif, aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua ada afektif, aspek emosional dari faktor sosio-psikologis didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Yang terakhir ada konatif. Komponen konatif atau komponen perilaku dan struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap Kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Ketidakpuasan kerja dan penyebab serta alasannya. Penyebab ketidakpuasan bisa karena faktor gaji, rekan dalam bekerja, dan kondisi fisik kerja. Yang pertama, gaji yang rendah misalnya dapat menurunkan semangat dan motivasi kerja karyawan karena gaji merupakan tujuan pokok dari mayoritas individu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, rekan kerja yang kurang nyaman dapat mengurangi prestasi dan ketidaknyamanan kerja. Misalnya saja, rekan kerja yang tidak bersahabat dan selalu mengganggu pekerjaan orang lain dapat membuat karyawan itu menjadi malas bekerja. Yang ketiga, kondisi kerja yang tidak nyaman dapat membuat suasana menjadi buruk, misalnya saja ruangan yang sempit, cahaya yang tidak bagus dan panas. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilahan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Faktor yang mempengaruhi persepsi ada 3. Yang pertama, pelaku persepsi. Pelaku persepsi adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Yang kedua, target. Target adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Yang ketiga, situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual, baik di tingkat bawah maupun atas, merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilahan alternatif terbaik dari berbagai alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Kreativitas itu penting bagi pengambilan keputusan, karena hal ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk lebih sepenuhnya menghargai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah-masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. Etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kriteria utilitarian. Keputusan diambil semata-mata atas hasil atau konsekuensi mereka. Yang kedua, kriteria menekankan pada hak, mempersilahkan individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar. Yang ketiga, kriteria menekankan pada keadilan, mensyaratkan individu untuk mengenakan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah sehingga ada membagi manfaat dan biaya yang pantas.